Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Pratiwi. Saya dari Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dari PGMI 4C. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Baik semua kan? Alhamdulillah, syukurlah. Ada yang tahu nggak hari ini kita akan belajar apa? Hari ini kita akan belajar tentang materi siklus air. Nah, sebelum kita belajar, kita baca doa dulu ya anak-anak. Ibu yang pimpin ya. Doa mulai. Doa selesai. Nah, sekarang kita masuk ke materi anak-anak. Materi kita hari ini adalah proses siklus air. Sebelum masuk ke proses siklus air, Ibu mau nanya, ada yang tahu nggak apa itu siklus air? Nah, kalau mau tahu, Ibu yang akan menjelaskan ya. Siklus air itu merupakan proses siklus atau yang disebut juga dengan sirkulasi air dari bumi ke atmosfer dan selanjutnya kembali lagi ke bumi yang berlangsung secara terus-menerus tanpa pernah berhenti. Dari atmosfer ke bumi dan akan kembali lagi pada atmosfer melewati kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan juga transpirasi. Kita akan membahas tentang proses siklus air. Tahapan siklus air dimulai dari tahap evaporasi dan transpirasi. Evaporasi itu adalah proses penguapan air di permukaan akibat panas matahari yang terpancar ke bumi. Air bentuk cair yang ada di laut, danau, sungai, tanah, dan lain-lain mampu merubah bentuk menjadi uap air. Kemudian naik ke atas menuju lapisan atmosfer. Semakin besar energi panas matahari yang terpancar ke bumi, laju evaporasi juga akan semakin besar. Selain berasal dari sumber airnya langsung, proses penguapan alur air di permukaan bumi itu juga bisa terjadi pada jaringan tumbuhan yang umum disebut dengan transpirasi. Proses transpirasi yaitu proses akar tanaman yang akan menyerap air yang kemudian mengedarkan ke daun untuk proses fotosintesis. Lalu, air hasil fotosintesis dikeluarkan tanaman melalui instomata sebagai uap air. Saat air di permukaan bumi berubah menjadi uap air, kemudian naik ke atas menuju lapisan atas atmosfer dengan ketinggian tertentu, uap air berubah menjadi partikel es yang memiliki ukuran sangat kecil karena pengaruh suhu udara yang rendah. Proses ini disebut dengan kondensasi. Selanjutnya, awan yang merupakan uap air yang terkondensasi turun ke permukaan bumi sebagai hujan, sebab pengaruh terjadinya perubahan suhu atau angin panas melalui proses presipitasi air. Kemudian masuk kembali pada lapisan litosfer bumi. Air bergerak pada perpindahan dari tempat tinggi ke tempat yang rendah melalui saluran, misalnya saluran sungai dan got, kemudian masuk ke danau dan laut. Pada proses limpasan ini, air masuk kembali ke lapisan hidrosfer. Setelah hujan, tidak semua air itu mengikuti tahap limpasan air. Beberapa di antaranya meresap ke dalam tanah, air merasap ke bawah dan menjadi air tanah. Yang masuk ke dalam tanah ini disebut air infiltrasi. Dari proses siklus air, itu dapat disimpulkan bahwa sebenarnya jumlah air di bumi secara keseluruhan itu cenderung tetap. Hanya wujud dan tempatnya yang berubah. Ini adalah proses siklus air. Proses penguapan air di permukaan akibat panas matahari yang terpancar ke bumi. Semakin besar energi panas matahari yang terpancar ke bumi, laju evaporasi juga akan semakin besar. Saat air di permukaan bumi berubah menjadi uap air, kemudian naik ke atas menuju lapisan atas atmosfer dengan ketinggian tertentu, uap air itu akan berubah menjadi partikel es yang memiliki ukuran sangat kecil karena pengaruh suhu udara yang rendah. Selanjutnya yaitu awan yang merupakan uap air yang terkondensasi turun
ke permukaan bumi sebagai hujan, sebab pengaruh terjadinya perubahan suhu atau angin panas melalui proses presipitasi air, dan kemudian masuk kembali pada lapisan litosfer bumi. Nah, anak-anak sekarang sudah tahu kan apa itu siklus air dan bagaimana prosesnya? Kalau sudah tahu, Ibu akhiri ya pelajaran kita hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum.